semuanya jemaat terkasih dalam Yesus Kristus. Semuanya kabar baik? Kita kabar baik semua di sini ya. Kan kita selalu berjumpa dalam pertemuan di Zoom, dalam semua carousel dari GGA. I'm so blessed dengan kemajuan dan kesaksian hidup, pertemuan-pertemuan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Such a divine appointment terjadi di antara leadership daripada community GGA. Oke, so nomor satu yang kita pelajari dari episode sebelumnya, that to be a leader, you must be successful to be led by the Holy Spirit. Kalau mau jadi pemimpin yang mempengaruhi orang lain dan mau membimbing orang lain, Anda mesti sukses dan lulus. Dan setiap hari mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Lulusnya saya rasa nanti waktu Maranatha kali ya. Dan selama kita hidup, whether you are a leader, whether you are a follower, we are always follower of Jesus. Kita nggak bisa lepas dari menjadi seorang follower. Just because you are follower turning into leaders doesn't mean you stop following. Okay? Karena selama sebanyak orang dipimpin Roh Kudus, mereka anak-anak Allah. So how to be a remaining a child of God? Supaya tetap jadi anak Allah, what do we do? Being led by the Spirit. Dipimpin Roh Kudus. Artinya, we cannot be a child of God. Kita nggak akan pernah menjadi sukses, jadi anak bayi, menjadi anak kecil, menjadi remaja, menjadi dewasa. Kalau tidak pernah berjalan in step bersama Roh Kudus. Guess what? Tebak deh. Allah itu selalu mau memulai harimu bersama kamu. Or kalau saya mau kasih kata-katanya begini. Let me rephrase it. Tuhan mau Anda memulai harimu selalu ditemani Dia. Dia nggak akan ninggalin Anda. Dia nggak akan biarkan Anda. The question is, pertanyaan seorang pemimpin di dalam Kristus. Are you allowing Him to accompany you? Apakah Anda mengizinkan Roh Kudus menemani Anda setiap hari? Start your day with the Holy Spirit. Mulailah harimu dengan Roh Kudus. So bagian ini temanya saya akan kasih bahwa sumber seorang pemimpin always is the Holy Spirit. Sumber seorang pemimpin dalam Tuhan 100% Roh Kudus. Yesus lulus pencobaan di padang gurun and dia dipenuhi kuasa Roh Kudus. Masuk padang gurun dipenuhi Roh Kudus, pribadi Roh Kudus. Keluar padang gurun dipenuhi kuasa Roh Kudus. Dan dia berbicara semenjak itu dengan otoritas yang mengagumkan orang. Orang Farisi juga ngomong kitab Taurat, Yesus juga ngomong. Cuman mereka berkata yang mendengarkan mereka. Kok beda ya? Yang Yesus ini kok pakai otoritas, yang itu kok kayak baca buku karena ngantuk gitu loh. See the difference? Dan kemudian ada orang kerasukan setan di bait Allah. Dan langsung lepas dan sembuh, berfungsi normal kembali menjadi pengikut Yesus sekarang. Seperti Yesus ngikutin pimpinan Roh Kudus, yang mengikuti pimpinan Bapa di surgawi. Nah ini saya mau tekankan nih. Ingat ya, gak mungkin Anda jadi pemimpin kalau gak punya sumber Roh Kudus. Remember that? Dan Roh Kudus itu sumbernya Allah Bapa. Karena Yesus yang minta kepada Bapa, please kasih penolong yang baru yaitu Roh Kudus. So Yesus berkata di kitab Yohanes 14 bahwa dia 21 sampai 23 tidak pernah dia mengatakan apapun dari dirinya sendiri, selalu dari Bapa. Dan kalau kita pegang perintahnya dan laksanakan, kita mencintai Bapa dan Bapa cinta kita. Yesus cinta kita dan mereka berdua tinggal di dalam kita. Isn't that amazing? Nah, ini ciri-ciri orang yang sumbernya tuh Allah. If you want to be a leader, your source, jangan lupa adalah Roh Kudus. Adalah Allah Bapa sendiri. Nah, saya mau bawa kalian hari ini kepada pertemuan Yesus dengan wanita Samaria. Dan saya dalam waktu solitude and silence. Nah, kalau Anda sadari bahwa apa yang saya bagikan 3 kali ini episodenya is actually a rhythm dari solitude and silence. Bagaimana Anda bisa dapat sumber Roh Kudus kalau nggak pernah pergi ke tempat sunyi untuk berdoa dan datang ke hadirat Roh Kudus. That's solitude, right? And being silent dan hening. Waktu Anda mau dipimpin Roh Kudus, what do you need to do? To listen. Telinga hatimu mesti bisa mendengar. Nah, saya masukkan pada Anda apa yang perlu dimiliki di episode berikutnya. Yohanes 4 ayat 13-14. Yesus berkata seperti ini. Kita tuh baru bisa dapat ke sumbernya jikalau kita tuh haus.
Right? Yohanes 4. Barang siapa minum air ini akan haus lagi. Dia ngomong ke wanita Samaria. Kalau minum air di sumur Yakub haus terus. Bolak-balik jam 12 siang gosong kamu. Okay. Tapi ayat 14, I like this. For next episode. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. You cannot be a leader if you don't have mata air kehidupannya memancar aliran air hidup. Terus memancar dari dalam batin Anda, dari dalam hati Anda. Apakah hatimu sumber mata air Roh Kudus? Doa. Dan kita lanjutkan di episode berikutnya. Dari Sweet Spot Pastor Indri, Tuhan berkati.